Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang database, relasi, dan program dari Exam TV. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Dermawan dengan NPM 22110128 yang akan membacakan materi tentang ERD dan gambar dari ERD tabel relasi. Nama saya Sarkanira Sudagurto, NPM 22110164. Saya akan menjelaskan tentang database. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim Berkoni, NPM 22110070. Saya akan menjelaskan tentang ERD dan relasi. Perkenalkan, nama saya Daniel Segian dengan NPM 22110117. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDL dan DML. Perkenalkan, nama saya Lydia Sinta Centuri dengan NPM 22100132 dan saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat file database di CMD. Pengertian database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara terorganisir sehingga dapat dengan mudah diakses dan diolah. Database dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti data pelanggan, data produk, dan data transaksi, dan lain-lain. Database umumnya berada pada perangkat komputer dan dikelola secara otomatis oleh Database Management System atau DBMS. Manfaat database. A. Meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Database dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan menyimpan data dalam bentuk file terpisah. B. Meningkatkan keakuratan data. Database dapat mencegah terjadinya duplikasi data dan inconsistent data. C. Meningkatkan keamanan data. Database dapat memberikan kontrol akses terhadap data sehingga hanya pengguna yang berwenang saja yang dapat mengaksesnya. D. Meningkatkan kemudahan akses data. Database dapat diakses dari berbagai lokasi dan perangkat. E. Meningkatkan kemudahan analisis data. Database dapat digunakan untuk melakukan analisis data secara cepat dan akurat. Jenis-jenis database. 1. Database relasional atau database adalah jenis database yang paling umum digunakan. Database relasional menggunakan tabel yang menyimpan data. 2. Database hierarkis atau hierarchic database adalah jenis database yang datanya disusun dalam bentuk hierarki. 3. Database jaringan network database adalah jenis database yang datanya disusun dalam bentuk jaringan. 4. Database objek relasional atau objek relasional database adalah jenis database yang menggabungkan model relasional dan model objek. 5. Database NoSQL atau NoSQL database adalah jenis database yang tidak menggunakan model relasional. Fungsi database. 1. Menghindari duplikasi data. 2. Dapat terpusat. 3. Menghemat biaya. 4. Dapat diakses banyak pengguna sekaligus. 5. Memudahkan identifikasi data. 6. Meningkatkan keamanan data. Komponen database. 1. Data. Data merupakan file yang isinya adalah informasi dalam bentuk teks, gambar, log, atau yang lain. 2. Hardware. Hardware merupakan perangkat keras untuk menyimpan serta mengelola data. Penyimpanan lokal pada jaringan tertentu. Hardware yang akan digunakan adalah disk, komputer, memori, dan lain-lainnya. 3. Sistem operasi. Sistem operasi perlu memilih yang mendukung database yang dibangun. Gunakanlah Windows atau Linux. 4. Database Management System. Database Management System merupakan aplikasi untuk mengelola database yang memudahkan input dan update data. Database Access Language. Database Access Language merupakan bahasa untuk menuliskan perintah, misalkan mengakses, menambahkan, memperbarui, serta menghapus data di database. ERD atau bisa disebut Entity Relationship Diagram adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain.
Dengan adanya ERD diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Komponen ERD. Entitas pada pos sebelumnya mengenai basis data telah dijelaskan sedikit tentang pengertian entity atau entitas, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brady dan Loonam 2010, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Relasi suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. C. Atribut-atribut memberikan informasi lebih rinci antara jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data, jenis-jenis atribut. A. Atribut K. B. Atribut simple. C. Atribut multi-value. D. Atribut composite. E. Atribut derivatif. Fungsi ERD memperjelas hubungan antar entitas, memodelkan struktur data dan hubungan antar data dengan menggunakan beberapa notasi dan simbol. Sebagai alat untuk memodelkan hasil dari analisis data dan data konseptual. Sebagai alat untuk memodelkan objek-objek dalam suatu sistem, atau dasar dari diagram objek atau diagram kelas. Menyatakan jumlah entitas dan pembatasan partisipasi antar entitas. Penggunaan mudah dimengerti, mudah disajikan oleh perancang basis data. Tabel relasi. Kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database dan pertama kita masuk ke entitas dari pelanggan. Entitas pelanggan ini mempunyai dua atribut, yaitu ID pelanggan dan ID kasir. Untuk primary key dari pelanggan ini adalah ID pelanggan. Lalu kita masuk ke pemesanan. Pemesanan di sini ada double, yaitu bisa jadi entitas dan bisa jadi relasi. Dan pemesanan ini memiliki 5 atribut, yaitu jumlah pemesanan, tanggal pesan, ID menu, ID kasir, ID pemesanan. Untuk primary key dari pemesanan yaitu ID pemesanan. Lalu kita masuk ke entitas menu. Entitas menu ini memiliki 3 atribut, yaitu harga, nama menu, dan ID menu. Untuk primary key menu adalah ID menu. Lalu kita masuk ke kasir dengan melewati relasi dari melayani. Di dalam entitas kasir tersebut memiliki banyak atribut, termasuk ID kasir, nama kasir, ID pelanggan, ID pemesanan, ID kopi, ID bahan makanan, ID supplier, dan ID menu. Di sini kasir mempunyai primary key ID kasir. Lalu di sini kita masuk ke relasi penyedia dan masuk ke entitas supplier. Dan supplier ini memiliki 2 atribut, yaitu ID supplier dan nama supplier. Lalu kita masuk ke relasi mensupply. Lalu kita masuk ke entitas bahan makanan. Bahan makanan ini terdiri dari 3 atribut, yaitu ID bahan makanan, nama barang, dan stoknya. Untuk primary key-nya yaitu ID bahan makanan. Untuk relasinya diolah dan lanjut ke kopi. Di sini entitas kopi memiliki 3 atribut, yaitu ID kopi, nama kopi, dan gather. Untuk primary key-nya di dalam entitas kopi ini adalah ID kopi. Sekian dari gambar relasi dari gambar ERD restoran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari relasi. Di sini saya sudah membuat tabel relasi dari restoran. Pertama kita masuk ke tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ini terdiri dari ID pelanggan dan ID kasir.
Untuk primary key-nya yaitu ID pelanggan. Lalu masuk ke tabel kasir. Karena di ID pelanggan itu primary key-nya ID pelanggan, maka jembatan untuk kasir itu ID pelanggan. Maka dari itu kita buat ID pelanggan menjadi foreign key. Lalu kita masuk ke tabel menu. Di dalam tabel menu ini terdiri dari ID menu, harga, dan nama menu. Untuk primary key dari tabel menu adalah ID menu. Lalu kita masuk ke tabel pemesanan. Tabel pemesanan terdiri dari ID pemesanan, ID kasir, ID menu, jumlah pesan, tanggal pesan. Untuk primary key dari tabel pemesanan adalah ID pesanan. Untuk foreign key-nya sesuai dengan jembatan dari tabel menu ke tabel pemesanan. Tadinya ID menu primary key jadi foreign key karena jembatan antara tabel menu ke tabel pemesanan. Lalu kita masuk ke tabel kasir. Di dalam karena di tabel pemesanan itu foreign key-nya primary key-nya ID pemesanan, maka jembatan untuk kasir adalah ID pemesanan yang menjadi foreign key. Lalu lanjut ke tabel supplier. Di tabel supplier ini terdiri dari ID supplier, nama supplier. Untuk primary key dari tabel supplier adalah ID supplier. Lalu masuk ke kasir. Sesuai tadi seperti tadi, primary key dari tabel tersebut menjadi jembatan dari untuk loncatan ke tabel selanjutnya menjadi foreign key. Makanya pada dari itu kita ubah menjadi foreign key. Lanjut kita ke tabel koki. Di tabel koki ini terdiri dari ID koki, nama koki, danger. Untuk ID koki di sini kita memiliki foreign key, memiliki primary key ID koki. Lanjut ke tabel bahan makanan. Di dalam tabel bahan makanan terdiri dari ID bahan makanan, ID koki, nama bahan, dan stok. Di sini dari tabel bahan makanan memiliki primary key ID bahan makanan. Karena kopi ID koki adalah primary key yang akan menjadi jembatan dari bahan makanan ke tabel koki, maka kita ubah menjadi foreign key. Lanjut ke kasir. Di sini karena seperti tadi jembatan dari antara tabel satu ke tabel kasir yang tadinya dimiliki ID bahan makanan, kita ubah di dalam kasir tersebut menjadi foreign key, jadi foreign key-nya ID makanan. Dan hasil dari semuanya di dalam tabel kasir ini kita masukkan beberapa atribut, yaitu primary key dari tabel kasir itu adalah ID kasir, nama kasir, dan foreign key-nya ID pelanggan, foreign key, kode pemesanan, ID menu, foreign key-nya ID supplier menjadi foreign key, ID bahan makanan menjadi foreign key, dan ID koki. Baik, mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Jika kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi kawan saya, yaitu mengenai DDL. DDL atau yang disebut dengan Data Definition Language adalah bahasa pemrograman yang ada di dalam komputer sehingga bisa dimanfaatkan guna membuat ataupun memodifikasi struktur pada suatu objek pada database yang paling utama untuk pembuatan skema. Perintah data DDL yang pertama itu create. Ini adalah bahasa pemrograman yang saat membuat objek. Dalam perintah ini ada beberapa poin sebagai berikut, yaitu perintah yang pertama itu create trigger untuk membuat reaksi tertentu atau trigger pada database saat Anda memasukkan perintah lain. Yang kedua, create table untuk membuat table yang baru. Ketiga, create prosedur untuk membuat prosedur yang baru. Yang keempat, create index untuk membuat indeks yang baru. Yang kelima, create function untuk membuat fungsi yang baru. Yang keenam, create database untuk membuat database yang baru. Dan yang kedua, alter. Ini adalah bahasa pemrograman yang dipakai
manakala hendak merubah struktur suatu table atau memodifikasi bentuk kolom, mengganti ataupun sekedar menambahkan table yang sebelumnya sudah ada. Yang ketiga, drop. Ini adalah perintah yang bisa digunakan terkait dengan penghapusan objek yang terdapat dalam database. Di sini ada dua macam, yakni drop database serta drop table. Drop database untuk menghapus database, sementara drop table untuk menghapus table. Yang kedua itu tentang DML. DML atau yang disebut dengan Database Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan struktur database. DML adalah bahasa yang sederhana dan mudah dibaca dan dapat digunakan untuk mendefinisikan berbagai elemen database, termasuk table, kolom, kunci, indeks, dan relasi. Tujuan DML. Ada tujuan DML, yaitu ada tiga tujuan DML, yaitu pertama, mendefinisikan struktur database baru. DML dapat digunakan untuk mendefinisikan struktur data baru, termasuk table, kolom, kunci, indeks, dan relasi. Yang kedua, mendokumentasikan struktur database yang ada. DBML dapat digunakan untuk mendokumentasikan struktur database yang ada, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, membandingkan struktur database. DML dapat digunakan untuk membandingkan struktur database yang berbeda, sehingga dapat dengan mudah diidentifikasi perbedaannya. Oke, sekian dari presentasi kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih.
hasil program yang saya buat. Nah, awalnya kita mulai dari show database. Database yang ada di sini adalah database yang kita buat, misalnya kayak voting ini udah kita buat. Dan juga create database, saya buat create database sekolah. Kita buat juga ada use. Create database ini untuk judul dari programnya itu ada sekolah. Dan juga di sini ada create tabel murid, ada create tabel guru, create mata pelajaran, dan create pegawai, create tabel pegawai. Create tabel murid ini saya menambahkan nama, kelas, dan alamat dengan menggunakan varchar. Ini 10, saya buatnya 10, bisa juga 15 atau bisa 20 juga bisa. Itu sesuai kemauan kita sendiri. Dan juga ini ada create tabel guru, juga saya buat ada nama guru, NIDN guru, nomor HP dengan menggunakan varchar. Dan juga ini ada create tabel mata pelajaran. Dan di sini saya salah mengetiknya. Dari kesalahan ini saya membuatnya tanda kurungnya jadi double, makanya jadi error. Dan saya juga salah di bagian di sininya. Ini karena mata pelajarannya saya buat spasi, makanya jadi error di bagian hasil program dari create tabel mata pelajarannya ini. Dan saya ubah jadi create tabel mata pelajaran jadi tidak susah pakai spasi, jadi nama mata pelajaran. Dan juga ada jam, ada bobotnya juga. Dan juga ada create tabel pegawai, ada nama, ID pegawai, dan alamat pegawai. Dan untuk show tablesnya ini, show tables hasil dari yang kita buat dari create tabelnya, yang sudah kita buat dari ada nama, ada create tabel ini ada mata pelajaran, dari ada murid, mata pelajaran, ada guru, dan ini dari semuanya sudah kita munculkan ya. Dan saya juga membuat desk murid. Desk ini untuk menampilkan apa yang kita buat dari create tabel murid ini, dari nama varchar, kelas, varchar, dan alamat desk ini. Jadi kita masukkan ke dalam tabelnya ini, dalam kotaknya ini sudah kita masukkan dari create tabel muridnya dan saya ketik desk muridnya, menjadi masukin ke tabel nama, kelas, alamat sudah tersusun dengan rapi. Dan juga ada desk guru, mata pelajaran, dan juga pegawai. Dan juga nih insert into murid. Insert into murid saya membuatnya sesuai fill dari desk guru, murid, dan mata pelajaran sesuai dengan ini. Nama, kelas, alamat. Nama, kelas, alamat, dan masuk ke insert into murid. Ada sesuai dengan nama, kelas, alamat. Saya membuatnya 3 orang saja. Dan juga ada insert into values, insert into mata pelajaran. Dan setelah itu kita buat dari select from murid, select bintang from murid, itu kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat di insert into values. Misalnya insert itu from murid, kita udah masukkan ke tabelnya, jadi tersusun dengan rapi, ada nama, kelas, alamat. Dan juga ada select from guru, nama, INDN, nomor HP, dan juga ada select from mata pelajaran, select from pegawai. Oke, itu saja yang saya jelaskan. Bila ada salah kata dan
yang salah mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada tingkah laku kami yang kurang baik, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.